Fraksi itu prinsipnya bagaimana teman-teman? Hah? Bukan menarik sebenarnya. Meregangkan, melonggarkan, ya. Jadi yang didapat di sana. Nah, kita lihat sekarang dalam 4 jam ke depan ini kalian harus bisa ngapain? 4 jam. Ya, berapa jam? Nggak bisa. Kalian udah banyak nyobain satu alat. Sampai malam kalian ini. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan konsep dasar, kemudian prinsip biomekanik, efek fisiologis dari spinal atau spinal ini baik pada servikal ataupun lumbar ya, hampir mirip-mirip secara prinsip. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dari indikasi, kontraindikasi. Masih ingat indikasi itu apa? Naik? Tujuan, benar. Indikasi Kondisi untuk melakukan kondisi yang cocok untuk gitu ya. Kondisi apa sih yang cocok untuk itu indikasi. Kalau kontra berarti yang sebaliknya yang tidak cocok seperti itu. Kemudian ada refleks juga. Apa refleks? Ya, suatu kondisi yang memang dia menjadi kontraindikasi absolut ya. Tidak boleh hati-hati loh dengan kondisi-kondisi ini. Serta bagaimana kalian akan mengatur parameter settingnya nanti di alat tersebut. Hari ini kita berbicara penggunaannya dengan device ya, dengan elektro ya, electric traction ya. Di alatnya ada di belakang kalian ya. Kemudian yang ketiga, kalian mengaplikasikan prosedur daripada spinal traction ini baik pada konteks servikal dan lumbar. Itu di sini kita menggunakan handle electric traction. Walaupun nanti manufakturnya udah cukup banyak Dedek ya. Ada yang menggunakan alat dengan bukan handle aja. Nanti ada yang seperti itu apa itu nama alat ini DTL, ada juga dia punya electric tractionnya. Jadi berbeda-beda alat, tapi sebenarnya kalau kita telah prinsipnya sama aja. Itu tadi apa? Ya. Yang mengintegrasikan dari spinal traction ini dengan program exercise. Seperti yang saya sampaikan bahwasannya electric traction ini tidak semata-mata menjadi terapi primer yang berdiri sendiri. Ingat itu ya. Ini merupakan semacam membantu gitu ya. Ada tambahan sebenarnya. Karena memang seutuhnya program yang kalian nanti berikan kepada pasien itulah jauh lebih kuat itulah dengan penggunaan active exercise teman-teman. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau kita nanti ketemu dengan satu pasien, walaupun kalian memilih mana dibilang paling sakti ini alatnya, kalau tanpa kalian melakukan combine dengan exercise itu sepertinya masih sangat diragukan ya untuk keberhasilannya. Jadi kalian bisa searching dengan berbagai jurnal ya, dari database jurnal. Silakan kalau memang ada yang berdiri sendiri mampu untuk peningkatan terutama pada aktivitas fungsional, quality of life ya. Kalau mungkin hanya nyeri saja maybe masih bisa ya, ada jurnal-jurnalnya, tapi tidak pada mencapai kemampuan fungsionalnya kembali. Itu memang harus ada program dari exercise. Kemudian yang kelima di sini melakukan analisis klinis dan dokumentasi terhadap pada kasus. Jadi selain kalian nanti mampu secara interpretasi dan mengoperasionalkan alat, kamu juga diharapkan sini mampu melakukan analisis secara klinis pada kasus-kasus yang dengan cervical dan lumbar disorder. Kelemahannya di sini adalah adik-adik mungkin belum terlalu banyak terpapar patologi ya. Benar nggak? Kasus apa aja yang kamu sudah pernah dengar beberapa belakangan hari ini? Oke, CTR, BP, BP ya. Udam ada sidam ada udim ya, kowe dema, bang, apa ya, bengong, apa ya? Ada, nih beden, aduh, makan. Dem apa tadi naik? Udam kamu ya. Oke.
Nah, pada kasus-kasus LBP, sekali lagi LBP itu adalah diagnosis keranjang sampah, jadi apa yang kamu masih bisa ceritakan tentang diagnosis keranjang sampah? Hah? Iya, jadi semua orang sakit pinggang itu langsung ditulis LBP, ya. Sama kayak kamu ngomongin frozen shoulder ya, frozen shoulder, habis itu shoulder pain, itu semua diagnosisnya keranjang sampah. Yang harus diturunkan itu adalah apa yang menjadi ICF-nya gitu. Kalau di kita ya, kalau secara ICF pasti kamu berpikir apa? Bukan gitu. Kalau berpikir global ICF, kamu pasti berpikir body structure, body function, tau nggak? Sampai berakhir pada activity limitation atau participation. Jadi kalau kamu mendengar LBP itu, kamu sudah bisa menggambarkan itu sangat luas karena hampir semua, baik itu HNP, baik itu hanya cuma myalgia, tapi semua dimasukkan ke LBP gitu loh maksudnya. Jadi kalau mendengarkan satu diagnosis, apalagi itu adalah diagnosis medis, itu belum tentu kamu langsung berani menyatakan, oh ini oleh karena otot. Tidak seperti itu cara berpikirnya ya. Jadi penggunaan alat-alat itu harus sesuai dengan apa yang menjadi temuan kalian nanti saat assessment. Berhubung kalian belum mendapatkan block system, jadi kasus itu masih sangat-sangat superficial kalian kenal. Kalau tadi kamu cerita CTS, apa yang kamu ingat Gil? Apa? Impeachment, oke. Tapi yang kena siapa, yang menjadi kausa siapa, kan begitu sekarang. Medianus sebagai korban, kan begitu. Pelakunya siapa? Kenapa itu dari putenannya? Berarti ligamentum. Ada berapa ligamentum transversum itu mungkin terjadi penebalan atau repetitive strain injury, itu yang menjadi patologi awalnya. Jadi orang mungkin bekerja pada saat ini ya yang terlalu monoton sekian kali, itu kan terjadi mikrotrauma yang berulang-ulang, repetitive strain injury, bisa seperti itu. Nah itulah patologi yang kamu kuasai dulu sebenarnya, baru kamu melihat nanti adalah CTS sebagai carpal tunnel syndrome, jebakan pada terowongan carpal. Harus dicari tahu siapa ini pelakunya, ya, siapa yang menjadi korban. Sama juga dengan kasus-kasus lain, kamu lihat dulu siapa yang menjadi korban, kemudian siapa pelakunya. Jadi jelas, clear. Oleh karena itu nanti kamu baru bisa mengumpulkan data itu, baru kamu bisa memilih kamu pakai yang mana. Sebenarnya begitu konsep dari elektroterapeutik. Sampai di sini paham deh? Paham ya? Oleh karena itu tidak semua LBP kamu kotak-kotakkan, oh kalau AIP saya pakai ini, kalau dia frozen shoulder saya pakai ini. Tidak, salah itu. Tapi yang harus kamu ketahui itu adalah jaringan spesifik apa yang menjadi korban. Dalam hal ini yang ingin kita lakukan intervensi. Intervensi ini artinya apa? Kita mau apain? Nah, kita mau apain ini ilmunya apa? Fisiologisnya. Bagaimana healing prosesnya, bagaimana kejadian naik, dan selanjutnya itulah yang sebenarnya harus dikuasai dulu oleh adik mahasiswa. Sampai di sini paham ya? Paham. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, secara pengertian tadi sudah disebutkan ya bahwa spinal flexion ini adalah modalitas yang mengaplikasikan gaya tarik atau distraksi dengan tenaga mekanikal ya pada kolumna vertebral dengan tujuannya untuk memisahkan, ya, ini kata kunci, memisahkan dari permukaan sininya masing-masing, kemudian dia akan meregangkan daripada jaringan lunak di sekitarnya dan akhirnya mampu memodulasi nyeri. Oleh karena itu, jadi kalau teman-teman belajar yang paling dasar atau paling bawah levelnya, kamu harus hafal healing proses pada berbagai jaringan spesifik. Contoh, pada saraf, bagaimana dia akan terjadi healing? Udah kamu dapat itu di BS2. Proses healingnya. Otot itu juga kamu akan bagi tiga, adik-adik. Apakah dia di muscle belly-nya, kemudian apakah dia di tendinomuscular junction, atau dia di tendon osialnya. Yang mana ini kena?
Kemudian bagaimana dia akan melakukan healing proses. Hari keberapa ini? Dia sudah masuk pada fase apa? Sampai di sana sudah pusing? Sudah tidak pusing, tinggal kamu rangkum yang sudah kamu catat kemarin. Ya enggak? Seorang pasien datang mengeluh nyeri pada dada. Nah, ada keyword-keyword nanti di sana ya. Kita akan coba bedah salah satu kasus nanti. Nah, saya lanjut lagi. Dalam paradigma modern, traction ini dipandang sebagai terapi tambahan yang dikombinasikan tentunya nanti dengan active rehabilitation, bukan sebagai terapi tunggal. Paham sampai di sini ya? Nah, jadi kalau ada satu statement menyatakan hanya dengan traksi dia langsung ini, kita bisa tanyakan kembali ya. Karena apa? Nanti kalian akan lihat bagaimana sebenarnya prinsip dari tubuh kita ini. Dia akan pasti melakukan apa? Kembali ke bentuk semula itu disebut apa? Pernah dengar? Pernah dengar istilahnya? Nah, remodeling. Dia akan saat berapapun kamu regangkan nanti dia akan balik lagi kok ke asal. Elastisitas oke, bahwa bisa saja, tapi bukan menjadi kata kunci utama itu. Apa ya namanya? Untuk kesimpulannya apa? Lupa saya juga. Ini kok panas banget. Oke, sekarang kita langsung lihat ke prinsip kerjanya ya. Tipe alatnya ini merupakan motorized split table. Jadi table ini di split jadi teman-teman. Ada yang bagian dari kepala sampai dengan thoracic ya. Kemudian di bawahnya itu dia terbagi split. Mode yang kamu bisa setting itu bisa continuous ataupun intermittent. Terus ada istilahnya adalah sustain ya teman-teman ya. Kemudian display yang digital ya, di sini menampilkan seberapa akan bebannya dan bagaimana waktu yang akan diaplikasikan. Bentuknya vertikal dan lumbar. Kemudian kalian juga harus ingat di sini ada hold dan rest. Nah, masih ingat ya hold dan rest. Kapan kita akan menggunakan hold rest? Jadi awalnya kita akan memilih parameter itu apakah dia sustain atau continuous atau memilih intermittent. Dah bersama mirip-mirip ya dengan beberapa alat lain ya. Kalau dia continuous berarti terus menerus. Jadi putar gitu terus dia. Atau sustain itu dia terus. Nah mungkin bedanya pada alat ini dia akan terus berapa lama kamu akan aplikasikan 15 menit dengan tarikan misalnya 40 kilo. Terus dia begini selama 15 menit. Terus dia akan seperti ini. Tetapi kalau intermittent tidak. Jadi tarik dulu dengan beban 45, kamu sisipkan kalau sudah men-setting parameter intermittent, itu langsung muncul hold rest-nya teman-teman. Jadi dia akan nge-hold berapa, kemudian rest, balik lagi, mulai rest-nya berapa detik. Kemudian tarik lagi, kemudian hold, ya, berapa hold-nya, kemudian lagi, kembali, kemudian baru rest. Kembali, dan kurang lebih seperti itu siklusnya. Paham di sini ya? Nah, sekarang baru kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Secara fisiologis disebutkan ada dua efek ya. Yang pertama efek mekanik. Secara mekanik di sini ya, dengan adanya aplikasi daripada traction itu akan terjadi distraction atau distraksi pada fase joint. Ini juga tergantung dari apa sudut yang kalian aplikasikan nanti ya. Kemudian ada pelebaran foramen intervertebralis yang kamu harus tahu ini merupakan luaran dari siapa secara anatomikal di sini. Nah, ada root nerve ya, nerve root pernah dengar? Akar saraf yang dari sini. Penurunan tekanan intradiskal. Jadi intradiskusnya yang tadi terbeban hampir 100 kilo misalnya, ya terjadi penurunan oleh karena peregangan yang diaplikasikan. Kemudian pada sisi lain ada jaringan lunak di sekitar yang menyokong itu. Dia akan terjadi peregangan, ya. Kemudian secara neurofisiologis dia akan berdampak pada satu karena adanya penurunan ketegangan yang terjadi, artinya nerve-nya tidak tereksitasi lagi oleh karena apa namanya interface itu ya, mechanical interface pernah dengar? Apa kira? Apa? Mechanical interface itu apa? Jadi permukaan yang memang terjadi permukaan dari satu jaringan spesifik yang memang terjadi gangguan atau disorder di sana. Jadi mechanical interface-nya ini yang terjadi. Jadi adanya modulasi yang diharapkan dari neurophysiological effect.
Yaitu apa? Kalian masih ingat gate control theory? Apa itu? A beta, A alpha, A delta dan C. A delta dan C itu sifatnya lebih cepat, ringan, kuat, sedang, kecil. Apa? Noxious stimuli, kemudian yang lain. Nah, itu juga dilihat ya, siapa yang akan merespon itu noxious stimuli itu. Apakah yang dihasilkan nanti dari kimia mediator itu adalah noxious stimuli atau yang non noxious? Nah, itu juga kamu tambahkan lagi dikit ya, insight dalam respon dari reseptor A delta dan C itu. Coba cek lagi ya, ada noxious stimuli. Coba kalian cari kata kunci sehingga kamu lebih komprehensif lagi melihat gate control theory itu seperti apa. Kemudian lanjut dari gate control theory itu ada istilah apalagi yang paling akrab di sana. Penutupan dari gerbang apa? Substansia gelatinosa. Di mana tuh Pak data? Itu kalian sudah pernah lihat gambarnya, videonya, di lamina berapa dia? Di lamina berapa? Ya itu kurang kompleks belajarnya. Belajar lagi ya. Oke. Jadi mengetahui gate control theory hubungannya paling erat itu dengan noxious stimuli. Bagaimana perjalanannya, lihat di YouTube itu banyak videonya. Ya, gimana aliran itu bisa terjadi. Kemudian datang nih A delta, A delta, A beta nih, A beta yang sengaja distimulus gitu ya. Oleh siapa? Iya, A beta distimulus oleh siapa? Ya oleh alatmu, baik itu kamu mau menggunakan rangsangan dengan arus listrik langsung, yaitu dengan ES, electrical stimulation. Jadi secara direct dia langsung nih memanggil atau menstimulus dari A beta dan A alpha mungkin ya. Kemudian A beta tersebut berjalan langsung, dia kecepatannya lebih bagaimana dengan A delta dan C terhadap hantarannya? Lebih cepat apa lebih lambat? Oh, kalau kamu memahami konsep ini gimana nih kamu ulangi? Lebih lambat atau lebih cepat? Lebih lambat, cepat. Bilang ya, aku juga ini kamu nih lebih cepat, pemahaman di kontrol dulu. lebih cepat, Lulus kamu ini. lebih cepat vision. Siapa yang ngajarin kamu ini? Hah? Waduh, Kan nggak mau, kamu masih termasuk belum masuk nih, belum dapat ini ininya, kecil sekali, kurang nih, mungkin nggak lulusnya lebih banyak nanti ini. Iya, belajar nih habis materi ini kamu bilang lagi nyari itu ya, ini proses yang gate control terus kamu jelaskan dengan kompleks itu. Siapa bila perlu sampai neurotransmitternya siapa itu yang mengatakan itu, terus kamu pelajari. Oke, yang kedua, inhibisi refleks otot via GTO, Golgi tendon organ. Ini hubungannya tadi, kemarin saya sempat ceritakan dari Golgi tendon organ itu ada gamma motor neuron dan alpha motor neuron. Udah tahu itu? Udah? Belum? Tambah lagi kamu sampai malam mau begini. Ini kalau kamu nggak bisa jawab nih, kamu nggak bisa jadi fisioterapis ini. Ini aja dua nih. Ya, Golgi tendon organ via GTO. Kemudian ada, jangan lupa nanti alpha motor neuron dan gamma motor neuron. Ingat, itu apa hubungannya itu dengan semua ini gitu ya. Terus belajar yang benar. Bila perlu cari gambarnya, cari YouTube-nya, belajar yang benar kamu. Oke, kalau itu kamu nggak lulus. Pak Alim bisa pastikan kamu nggak lulus. Kemudian efek analgetik sentral endorfin. Nah ini yang pada dikatakan salah satu neurotransmitter yang membuat kita nyaman, rangsang nyaman. Itu adalah dengan endorfin release. Dia akhirnya bisa merilis dari endorfin. Ini salah satu yang saya sebutkan tadi. Kimia ya, kimia yang. Kemudian aktivasi dari mekanoreseptor sendi. Ya artinya reseptor sendi apa yang kamu ingat di reseptor sendi mana? Ada proprioceptif. proprioceptif, bagus. Bagaimana proprioceptif itu akan mengantarkan impuls itu sampai disadari oleh otak dan mampu dipersepsikan. Itu gampang. Jalurnya gimana? Hah? Lewat apa dia?
Medula spinal, ya. Masa kamu lewat ke sakral dulu? Apa? Jalurnya? Ih, kamu ini ada blus. Efek sirkulasi. Nah, kalau kamu ngomongin sebatas hanya ngomong, iya Pak, ini hanya memperlancar. Udah, kamu dari tukang word aja kamu, nggak usah yang terapis nanti. Tapi kamu akan bisa menceritakan bagaimana circulation effect itu akhirnya bisa terjadi. Contoh pada pengaplik IR nih. Ini udah kan? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kamu bercerita darah lancar gitu ya? Itu ya? Sirkulasi lancar. Sebelum terjadi dilatasi itu apa yang sebenarnya terjadi oleh karena panas itu? Coba kamu cek itu dari reseptor kulit apa yang dilaporkan? Panas. Nah, terus Panas kasih sinyal, terus supaya darahnya makin lancar. sangat SMA. Kamu belum menemukan sesuatu apapun di sana pendalaman teoritis. Aduh. Nggak lulus kamu. Kalau saya yang uji kamu nggak lulus. Bagaimana kelanjutannya sehingga itu bisa terlapor sehingga pada akhirnya ada suatu respon yang dibawa oleh jantung, darahnya lebih besar. Dari permeabilitas vaskulernya apa yang harusnya terjadi? Tuh, tambahan lagi tuh nggak lulus tuh. Suplai O2 dan nutrisi jaringan ini jelas akan berhubungan sekali. Kalau kita ngomongin sirkulasi, ya, pembuangan sisa metabolik, inflammation. Kalau metabolisme, hasil sisa metabolik itu sebenarnya dialirkan oleh siapa deh? Hasil sisa metabolik itu. Kalau di sirkuler itu kamu kenal apa aja? Dari sirkulasi itu kamu kenal aja apa aja? Ada vena, arteri, terus yang satu kapiler, oke, yang paling kecil unitnya. Terus yang membawa sisa metabolit ini yang lebih besar dari sekian mikron, itu siapa yang membawa itu? Masih nawa. Sistem limfatik. Bagaimana limfatik sistem itu yang akan membawa sisa-sisa metabolisme. Paham ya? Jadi kamu psikologisnya nggak ada benar nih. Akil, kamu harus belajar kasih tahu nih cuma kamu tahu. Beda. Jadi ini ya PR kalian ini semua ya. Kamu harus cari benar loh nih. Ntar nanti setiap SGD akan melaporkan ke saya gimana kamu bisa menceritakan GTO dan lain-lain. Nah, sekarang baru sudah masuk ke tahap prosedural. Tadi saya sudah bercerita bagaimana parameter itu dilakukan. Sekarang kita lihat apa yang harus kamu perhatikan di dalam proses traksi ini. Yang pertama adalah sudut. Nah, sudut tarikan. Kamu mau ngapain? Nah, jadi tujuannya dulu harus jelas dulu. Kamu setelah patologi tahu bahwa pasien yang datang tadi itu ternyata bermasalah pada foramen intervertebralisnya. Karena apa foramen intervertebralisnya? Misalnya mungkin sudah terjadi penipisan ya. Penipisan itu artinya diskusnya sudah mulai terkikis, akhirnya pergerakannya juga semakin menurun. Nah, jadi perjalanan patologi itu kamu kuasai dulu sehingga kamu tahu sekarang tujuan saya adalah membuka foramen intervertebralis. Berarti kamu akan cocok memilih sudut ini. Nah, itu maksud saya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Kemudian berapa saya akan berikan beban? Beban akan dibedakan mulai orang itu baru pertama kali datang atau orang yang sudah terlatih. Terlatih di sini maksudnya adalah orang yang sudah pernah mendapatkan pengalaman untuk ditraksi. Apa yang membedakan itu adik? Karena respon secara psikologisnya juga pasti berbeda. Kamu bayangkan nanti orang itu ketika baru datang, Pak duduk, kamu pasangin harness kayak gini, kamu gantung, gimana psikisnya dia? Mentalnya? Buset, gua diapain ya gitu? Wah, ini saya diapain? Hukum gantung ya ini? Artinya di sana akan ada psikis yang sangat-sangat berbeda pada orang yang terlatih dan baru pertama kali. Oleh karena itu, buatlah pakam ini ada 7 sampai 2 kg atau sekitar jalan sampai 25 lbs. Apa lbs ya? Ounce ya. 7 sampai 12 nih. Kalau pada tujuan kamu adalah untuk relaksasi dari otot paraspinal, itu kamu menggunakan
berat yang tentunya akan berbeda ya dengan tujuan untuk membuka foramen. Efek yang diharapkan pun akan berbeda. Jadi ini yang teknis-teknis seperti ini yang harus kamu hafalkan ya, parameter ini harus kamu hafalkan. Catatan sebagai catatan ya, ketika kamu akan melakukan fleksi itu lebih besar, ini pasti kamu akan menyasar pada foramen, dimana ini akan terjadi pembukaan yang lebih optimal. Nah, oleh karena itu pilihlah sudut yang indikasi. Ini yang tadi baru ceritakan, ada cervical radiculopathy dengan pembuktian evidence-nya masih moderate ya, artinya juga dikatakan tinggi sekali juga tidak. Kemudian pada lumbar radiculopathy dengan gejala radikuler, maksudnya ngerti nggak nih gejala radikuler? Ya, artinya dia menjalar, jadi ada nyeri yang menjalar, yang datangnya dari pinggang menjalar ke kaki misalnya. Kalau dari leher dia akan menjalar ke tangan, ke tangan. Itu yang radikuler ya. Kemudian disc herniation. Jadi ada tingkatan dari diskus itu yang terjadi patologi. Sudah pernah dengar ini? Ini lompat-lompat sedikit ya supaya kamu nanti di manajemen muskul nggak terlalu banyak lagi belajar. Jadi tingkatan pada diskus prolapse itu ada 4 deh. Ya, ada apa ya pertama ya? Yang terakhir disc western itu grade-nya grade 4, grade terakhir. Jadi itu memang sangat indikasi untuk terjadinya operasi. Kalau nggak salah, ada grading 4 daripada prolapse diskus itu. Ya, kamu cek lagi. Fisioterapi itu masih di grade 1-2 itu masih diperbolehkan. Kalau gradingnya sudah 3-4 itu sudah masuk red flag. Nah, tadi red flag itu artinya apa Dedek? Ya sudah betul-betul absolut kontraindikasi karena akan menyebabkan tingkat keparahan yang lebih parah gitu ya. Kemudian ini juga diindikasikan pada muscle spasm ya, berat, kemudian subacute low back pain dengan komponen mekanis. Ya, ini yang saya ceritakan tadi. Ketika kamu hanya mendengar sepotong aja baru low back pain, jangan langsung kamu mengeksekusi apapun dari sekian alat ini, paham? Jadi apa yang harus kamu cari dulu? Body start. Ya, oleh karena apa? Jadi akan ingat kamu adalah ICF-nya. Jaringan spesifik apa nih yang menyebabkan dia menjadi LBP? Paham ya sampai di sini Dede ya? Kalau sudah diceritakan, oh Bapak mengalami yang didiagnosis LBP karena terjadi spasme pada ototnya, jelas dia ngomongin. Jadi spasm pada muscle paraspinal, nanti itu yang kamu ingat, ya bukan LBP, ya paham? Oke. Sama kayak tadi itu CTS, pasti yang terjadi itu aliran apa? Secara kausatif penebalan ligamentum transversum. Bagaimana sekarang kamu mengurangi ini? Pilihannya dua, kamu mengurangi penebalan itu atau kamu mensentisisasi dari ligamen nerve medianusnya. Yang mana paling mungkin kamu lakukan dengan alat ini? Paham? Jadi begitu sebenarnya fisioterapi itu bekerja, ya. Kalau jadi keputusan klinis kita mengambil bahwa saya harus mengurangi sensitisasi daripada medianus nerve, berarti apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu ingin mengurangi penebalan yang terjadi pada ligamentum carpi transversum, apa yang harus kamu lakukan? Alat mana yang mampu untuk itu? Nah, tumbuhkan itu di dalam otak kalian semua, ya. Paham? Sama juga dengan ini, ketika orang datang LBP disebutkan, kalau sudah ada diagnosis medis jelas, apalagi ada foto ronsen, ada pemeriksaan penunjang yang lain lebih objektif, kamu langsung bisa melihat jaringan apa ini sebenarnya bermasalah. Ya, tidak ada, kurvaturanya bagus, diskusnya masih bagus jaraknya, mungkin dia jadi hipokinetik misalkan pada lumbarnya. Jadi tugas kamu hanya meregangkan dan juga memberikan relaksasi pada muscle-nya. Itu keputusan yang akhirnya kamu ambil gitu. Oleh karena itu kamu akan men-setting untuk relaksasi bisa begitu nanti keputusan klinisnya. Paham sampai sini? Apa ngantuk? Ngantuk ya?
Udah. Ini refleksnya ya. Nah, ini progressive weakness yang terjadi. Udah, kamu jangan. Itu kelemahan memburu, ada single anestesi, molar dysfunction, fraktur vertebrae, ini sama sekali sudah tidak boleh ya. Ini refleksnya. Ya, persiapan praktikum. Nah, Dedek mau masuk sekarang ke penilaian ya. Masuk ke penilaian. Yang pertama, CPMK 1 kalian dalam komunikasi aktif, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif yang dimaksud dia termasuk di dalamnya adalah satu, menunjukkan gestur yang baik, melakukan percakapan dengan komunikasi yang baik. Itu bagaimana menilainya komunikasi baik? Ya kamu tidak kasar lah. Jadi ada intonasi yang kamu ucapkan jelas, ya. Kamu menyampaikan tujuan, kamu menyampaikan bagaimana nanti prosedurnya, kamu menyampaikan nanti apa lagi yang harus kamu sampaikan, termasuk inform consent. Ingat ya, apa inform consent? Kesetujuan. PSP, persetujuan Pasien. PSP. Intinya ada inform consent itu ya. Apakah ibu atau bapak setuju? Saya akan ini, kamu jelaskan dulu tujuannya. Tadi setelah diperiksa, jadi tata urutan komunikasinya bagus ya. Tadi setelah diperiksa ternyata ada kelemahan atau ada spasme. Kalau spasme itu kamu turunkan bahasanya apa Dede? Kekakuan ya. Nah, kalau udah tahu yang lebih tinggi nuruninnya sulit ya. Spasme otot gitu. Bu, ini ada spasme otot, jadi udah blank gitu kamu langsung. Jadi ada ketegangan di ototnya, kemudian kamu akan lakukan. Nah, kamu ceritakan apakah ibu bersedia? Bersedia. Berikan consent, yang menandatangani itu. Dah lulus kamu baru CPMK 1. Jelaskan tujuan. Tadi apa? Jelaskan tujuan. Tadi apa lagi? Mari bilang menunjukkan sikap, gestur yang baik ya saat berkomunikasi dengan pasien. Las, itu baru CPMK 1 kamu lulus. Sekarang CPMK 2, mampu melakukan analisis. Dari data yang tertera di soal, kamu akan menganalisis dengan mengambil keputusan layak atau tidak dilakukan alat tersebut. Bagaimana menjelaskannya? Karena di dalamnya nanti kamu akan bisa juga menjelaskan, misalnya ditanya adalah indikasinya, kontraindikasinya, tetapi tetap bahasanya adalah bahasa masyarakat ya. Kemudian apalagi komponennya ya, Pak Rimpa? Indikasi, misalkan tujuan tadi sudah ya. Tujuannya sudah. Intinya adalah dia dalam melakukan analisis akhirnya kamu pilih alat itu. Paham ya? Yang CPMK 2 kamu lakukan itu dengan baik, bisa menjelaskan dengan berdasarkan teori yang kamu pelajari, udah lulus kamu di CPMK 2. CPMK 3 sekarang. CPMK 3 itu adalah kamu mampu melakukan prosedur klinik yang benar. Prosedur step by step dari alat itu. Mempersiapkan apa? Alat, mempersiapkan pasien, mempersiapkan diri sendiri dengan elemen pasien safety-nya, safety patient dan safety kamu itu sudah kamu lakukan, dan prosedur step by step-nya itu kamu lulus seperti. Ada ya? Ada berapa CPMK yang harus kamu lulus? 3. Coba ulangi, yang pertama apa tadi? Komunikasi intinya ya. Intinya adalah komunikasi. Masuk di dalamnya gestur, menjelaskan tujuan, ya, sampai adanya persetujuan. Yang kedua, tadi, ya bagaimana pengambilan keputusan itu kamu bisa lakukan pada akhirnya ya dengan membaca skenario yang ada. Dan yang ketiga adalah prosedur pelaksanaan, di dalamnya masuk elemen patient safety buat diri kita sebagai terapis, safety alat, safety pasien, dan safety di sana yang harus termasuk. Jangan lupa ini dari kamu sudah dari kecil diajarin ya, dari kamu sudah diajarin menciptakan terus ya, sampai dibelikan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak, ayo kita baca dulu persiapan. Yang pertama, periksalah dulu dari alatnya.
apakah alat tersebut kamu pastikan sudah bisa beroperasi atau tidak ya. Terlihat apakah kabelnya akan berpotensi menghalangi dari pasien atau alat-alat itu bisa menghalangi. Nah, disebutkan di sana. Dilihat juga dulu ya. Kamu amati dulu, observasi, kemudian pastikan kabel dan gaya koneksi listrik. Pastikan listriknya hidup ya. Kalau tidak hidup listriknya, jangan coba-coba kamu bawa pasiennya ke sana. Kemudian nyalakan dan lakukan user test. Kemudian siapkan harness atau cervical halter, pelvic belt lumbar, ya. Siapkan bantal jika diperlukan, atur parameter. Siapkan pasien, lakukan anamnesis lengkap dan screening red flag sebelum memulai kelas, ya. Jelaskan tujuan, prosedur. Nah, ini yang paling bilang tadi ya. Ketika kamu sudah menjelaskan tujuan, bagaimana diharapkan kepada pasien ini, itu sudah lulus prestasi akan dirasakan, instruksikan pasien, ya, sampai inform consent. Ini yang tadi Pak ceritakan, supaya ukur berat badan pasien, misalnya untuk lumbar traction, dia akan ada proseduralisasi. Anjurkan pasien untuk melepas perhiasan, kacamata dan benda-benda yang akan berpotensi menghalangi nanti jalannya peregangan yang akan dilakukan. Posisikan pasien dengan sesuai dengan ya. Nah, ini sudutnya, beban yang diberikan berapa, sesuaikan respon. Di sini diharapkan bebannya maksimal 20 kilo ya. Jika kamu memilih untuk sustain, tolong nanti sesi durasi tidak akan lebih dari 15 sampai 20 menit. Kemudian dilakukan respon monitor di setiap pada saat diaplikasikan alat tersebut. Paham sampai di situ ya? Artinya gimana Bu responnya? Apakah dia terlalu panas? Apakah dia mengalami rasa tingling gitu, misalnya kalau kamu pakai arus listrik. Kalau pakai traction nanti apakah terlalu keras atau kuat ya, terlalu tarikannya terlalu kuat atau seperti apa. Jika selesai turunkan berat badan. Nah, ini dari ya. Nah, kalau dilihat secara tadi Pak dijelaskan pada orang novice itu orang-orang yang awal dengan orang-orang yang sudah terlatih, ini sudah dijelaskan perbedaannya Dede ya. Jadi silakan kamu akan menggunakan yang mana. Nanti dalam skenario soal pasti dijelaskan. Apakah dia pasien awal datang atau awal pasien terlatih gitu ya. Dan lihat juga mungkin persentase yang diaplikasikan, apa yang itu pada cervical ataupun pada beban maksimal sudah jelas, keselamatan pasien. Nah, ini dari konteks awal saat kamu screening dengan red flag itu sudah kamu menerapkan elemen patient safety. Bisa nggak pasien ini? Oh nggak bisa nih, dia sudah kamu menerapkan. Pastikan Anda sudah terlalu ketat. Nah, ini tugas nanti ya sampai malam. Yuk kita sekarang masuk ke alat. Nah, jadi gantungannya atasnya. Itu beltnya ya, vertikal. Ini sebenarnya bisa diatur. Ini tombol gawat daruratnya. Itu yang safety nih. Ketika kamu setelan ini, kamu harus kasih pasiennya, Bu. Kalau ibu ngerasa nggak nyaman, kurang nyaman, hah? Jadi kursinya itu nah, mau kudang Sudirman? Nggak ada ya? Ya udah deh, thank you ya. Ini tombol emergency ya Dede ya. Ketika langsung kamu pada saat mesin jalan, ini sudah langsung berfungsi. Nanti ketika ada sesuatu dia langsung pencet, langsung off ya. Langsung error, langsung gitu dia. Itu kalau pasiennya bengok-bengok nggak denger, apalagi karena ditarik gini ya, denger dia ya. Jadi siap-siap kamu kalau yang dari pasien. Ini adalah untuk membentuk sudut tadi. Ini bisa diatur ya teman-teman. Kalau kamu mau ini yang pada lumbal ya, dan ini pada cervical itu kamu bisa setting. Ini sebenarnya kayak alat eksekusi. Iya sih. Posisinya duduk di sini ada stool yang kecil di sini. Kemarin ketinggalan Sudirman apa di mana ya? Pas lama
sekali saya nggak loh ada. Nanti akan membedakan kalian ya. Nah, yang mana yang cervical guys? Yang kecil Cervicalnya udah main nih. So. Ini. Ada yang buat tisu? Ada yang buat tisu? Ada yang buat tisu? Sista. Nah, ini gantungannya ya. Apa namanya? Cervical harnessnya ya. Apa ya? Beltnya ya. Nih. Ada dua deh. Yang isi ini di belakang. Yang ini di depan, ini dagunya ya. Untuk sampai dagu itu. Ini udah usang sekali tahun 2013 nih tadi. Udah nggak lahir? Udah. Nah, ada perbedaan. Ini adalah tengahnya. Ini adalah pas nanti kamu tarik dan tengah. Ya. Oke, sip. Ada yang mau jadi pasien? Saya. Posisi dulu deh. Kenapa? Coba posisi di sini. Nggak masalah kok. Ini kan tinggi banget sih sebenarnya nih. Yuk, siapa mau di sini duduk? Saya. Ya, siapa mau? Nah, jadi persyaratannya tidak boleh menggunakan apapun aksesoris ya. Karena akan pengaruh ini. Taruh dulu ya, benar. Jatuh nanti sana. Enggak. Sini aja nih. Nah, seperti tadi ya. Sebenarnya ini harus kita gantung dulu deh. Pastikan ini tidak kelilit-kelilit gitu ya. Kalau kamu rapi itu nilaimu bagus. Nah, ini nggak kelilit-kelilit kayak gini, paham ya? Jadi cari. Nah, kemudian ada dua buka nanti nih. Nah, gimana cara kamu mendetekan desain? Mesti ingat yang ini mana? Jago. Pinter-pinter anak lu. Masa anak rendah lu ya? Bikin kontrol teori aja. Kayak gini banget. Nah, ini dia sudah berada tepat di kemudian belum lagi sekali ada dua nih ya. Jadi kalau kamu mau cari pas tengahnya gini caranya. Di pas tengah berarti kamu akan cari apa nih namanya nih? Apa namanya nih selagannya ini apa namanya? Nah, itu kamu apa namanya? Cari dia positifal urin. Ini harus isi tisu sih. Kemudian untuk membuktikan bahwa ini sudah simetris, sudah bagus. Nah, antara ini dan ininya sama. Kalau ada sama, misalnya begini, kamu udah pasti salah. Ngerti? Ini potensinya kecekek sini. Paham? Nah, sekarang baru kamu ngomongin tadi pengaplikasian sudut. Mau sudut berapa? Ini misalnya. Oh, mau sudut fleksi berapa? Paham? Di Bapak, nanti Bapak duduknya yang rileks saja, tenang. Ya, ucapkan kalimat-kalimat. Kamu jelaskan, Bapak hari ini saya akan melakukan penarikan pada leher dengan tujuan meregangkan agar menurunkan nyeri dari Bapak yang selama ini Bapak rasakan sampai ke lengan. Jadi kamu jelasin,
kalibrasi dia dengan bagus. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Karena dari pasang ya bersedia. Kemudian baru saya akan pasangkan G Pak. Oh G silakan. Pasiennya harus posisinya rileks. Kemudian baru tadi kita menerapkan sudutnya berapa? Seperti itu ya. Udah, kamu tenang aja. Jangan tegang. Jangan tegang. Kemudian Bapak ini nanti ada tombol. Apabila nanti Bapak merasakan tidak nyaman, silakan dipencet. Ya. Nah, dan dibekalin dulu ya, jangan dulu dipencet. Udah kita fixkan, kemudian baru kita akan setting parameter. Yuk sekarang maju satu orang mau setting ini. Bawaan bingung gitu maksudnya. Jadi langsung aja Kan karena nggak kelihatan, nggak bisa saya giniin kan? Nah, ini aja nih, parjo. Nah, kamu dengerin aja ya. Di sini ada 3, yang mana kan kamu lihat nih, ada continuous, ada intermittent, dan mix. Di alat ini bisa mix ya, Dedek. Pada kan coba atur dulu, ini sudah menandakan intermittent. Jadi mode yang kamu set di sini sudah intermittent. Nah, kapan saya bisa akan men-setting ini continuous? Ketika saya mengendolkan atau sama atau taruh dulu ini 00 ya, 00. Kemudian Bukan tombol yang kon itu langsung shift. Yang samping 0. Ini bukan continuous shift. Nah, oh enggak, dia langsung continuous biasanya. Dia langsung. Gitu maksudku. Ketika sama antara merah dengan kuningnya ini ya, langsung dia akan menuju continuous dengan berat 11 kilo gitu maksudnya. Kalau tadi saya karena 00 ya, harusnya misalnya 10. Nah, ini mungkin ada mixnya itu bisa 10 dan 11. Mix itu nanti kalau kalian lihat ada di buku panduan ya. Itu perpaduan antara ini dengan continuous ya. Tapi ketika mau intermittent langsung saja salah satu ini harus 0. Pari lupa yang kuning apa yang merah ya, 0. Kemudian langsung untuk hold dan rest itu perbandingan berapa? Teman-teman masih ingat? Holdnya berapa, restnya berapa? Kamu udah ujian kemarin teori. coba 1:2. 3-1. Holdnya berapa? 3. Coba buka lu ini mu. Misalnya tadi berapa? 4 ya? Max, pada anggap aja ini kamu pasien pertama kali ya pernah ditarik ini ya? Nah, oke. Berapa tadi beratnya kalau pertama kali? kurang dari 4. Paling 4 ya? Kok 4 berarti berarti merahnya ini. Kuning 00. Jadi kuningnya awalan ya. Jadi merah itu yang menandakan tarikan. Kayaknya ini Devisio. Kalau merah holdnya, kuning Iya. restnya. Dia tadi cuma sampai 4 aja. Saya mulai ya. Siap. Siap ya. Tak kelihatan dari depan, terlalu dekat. takut tiba-tiba. Bisa lolos kayaknya. Rasa Jos. Dah. Longgar bisa sampai longgar lagi. Ini karena ketinggian nih kursinya. Coba pakai bola lagi. Ketarik. Nggak stabil dia tidak bagus. Nah ini Mas Abul sebenarnya nih dia masih ditahan dalam 4 kilo. Nanti ada tombol merah sama kuning di sini ya, yang tadi untuk beban ini.
gambar kan. Oke, kurang lebih itu ya. Nanti kalian bisa praktek ya, Dede. Coba kamu sekarang tekan ya. Langsung error ya. Oke. Itu membuktikan itunya dia. Ini off, setelah ditekan terus off. Ya. Baru kita tambah lagi sesuai dengan parameter. Oke. Ada pertanyaan yang di ini. Ya tadi settingan ini ada, nanti kamu lihat yang warna merah dan warna kuning untuk bebannya. Ketika kamu intermittent, yang di beban merah, di angka merah nanti berapa kilo. Nanti settingnya pas kamu mencet muncul merah gitu ya angkanya ya. Itu yang berapa kilonya. Oke. Kalau antara yang kuning dengan merah sama, dia langsung akan menuju ke continuous. Artinya itu akan ditarik sama itu, baik itu tidak ada hold, tidak ada rest ya, seberapa besar gitu. Langsung dia, atau kalian pencet dari sini, nanti langsung kamu putuskan bahwa ya udah saya akan pilih continuous, pencet langsung di sebelahnya 0 ya, udah continuous. Oke, kemudian saya akan sekarang coba, terima kasih ya Pak. Nah, memperhatikan alat, yang mana paling dulu kamu taruh, Dede? Ini dulu taruh. Dah, yang kedua, pasang. Saya buka ya Pak, permisi ya Pak. Oke. Nah, kemudian yang kamu lakukan, menanyakan kembali, pusing tidak, rasa nyaman tidak, baru nanti sebenarnya dilanjutkan dengan next step, yaitu apa? Exercise. Benar. Paham ya di sana? Oke, silakan. Dan nanti kalian pakai ya, ada aksi session. Oke, sekarang memindahkan ini kita akan bawa ke lumbar ya. Jadi yang pertama aku copot dulu ini. Udah ada sini. Nah, ini sebenarnya itu dia. Kita pindahkan dulu. Sebenarnya kalau kita tadi ceritakan tentang sudut itu di sini sebenarnya ada ya. Sebenarnya ini kalau kamu ini ya, dia bisa kita atur sebenarnya. Kan kalian muka. Untuk menghasilkan berapa derajat itu sebenarnya. Tapi diambil rata-rata itu di sinilah. Biar nggak rusak alatnya gitu sebenarnya. Tapi kalau kamu mau cari yang benar nggak begitu sebenarnya ya, paham? Jadi kita harus punya evidence berapa sudutnya yang menghasilkan tarikannya seperti apa. Paham ya? Supaya tidak terpakem itu. Kemudian tadi karena sudah kita tahu itu penggantungannya, ini adalah penggantung lubang. Inilah start positionnya kalian nanti. Oke? Ya ada dua. Yang pertama ini, apa nih? Jangan balik-balik ya, ini paling sering dari tahun ke tahun ini aja yang membuat tak lulus. Ada dua nih. Itu apa? Ini yang pelvic bell-nya. Ya. Yang ini ada thoracic bell-nya. Karena apa? Karena ini nanti akan langsung terhubung. Pak, nah, gas, baru nanti untuk pelvic. Yuk, siapa mau ditarik? Jangan yang ada keluhan ya. Saya lagi aja lagi sih. Mau jadi. Ya sini. Meme dekat. Kamu mau perhatikan yang pertama tadi ya sudah ya, komunikasi, ingat CPMK 1 tadi ya, komunikasinya jelas, mengidentifikasi bahwa pasien ini memang
indikasi untuk dilakukan traksi pastikan itu. Kemudian meminta kesediaan Bapak bersedia nggih? Saya akan tarik dengan menggunakan mesin ini. Jadi tujuannya untuk meregangkan di sini agar ototnya tidak menjadi tegang atau mengurangi ketegangan pada ototnya. Bersedia Pak? Bersedia. Bersedia. Sama-sama saya akan pasangkan dulu ya Pak ya. Ini teman-teman sama. Dia ada dua teman. Nah, ada dua nih. Jadi juga kamu bagi gini biar seimbang. Nah inilah yang pas berada di umbilikus sini. Pas ya. Kalau kali itu kalau nggak pas tuh otak saya rusak juga jadi apa saya teman itu. Ini kristal ili. Kristal ili. Kristal ya. Sepanjang itulah ini harusnya. Paham? Paham ya? Baru dipasang dulu sekedarnya. Nanti kita akan keratkan. Karena agak gede, kita belum ini. Inilah penampakannya. Oke. Siap naik flying fox. Power Rangers siap jalan. Kalian nggak ada Power Rangers ya? Ada. Masih ada. Jadi mendudukkan pasien pun harus ada aturannya. Jadi posisinya bungkuk dulu sedikit baru duduk ya. Kemudian pasien itu tidak langsung dia berbaring ini ya, tapi harus saya lying dulu. Ya, good. Kemudian baru berusaha untuk jatuh. Begitu pula nanti kaitannya ke saat bangun. Jadi jangan langsung bangun itu udah langsung salah kamu. Rugi kamu kadang-kadang ya. Harus bangun. Dah, seperti sini udah ya. Nah, tujuannya yang ini baru sampai untuk. Nah, ini dia. Untuk di caranya nanti untuk kalian bisa yakin lebih keras itu ya deh. Nah, nanti ya. Sama juga kalau kamu belum kalian bayangkan ini kamu lakukan dalam beberapa menit ya untuk biar nggak habis waktunya, paham ya? Gitu. Jadi untuk meyakinkan supaya ini kamu, nah biasanya, oke, Pak, sesak Pak. Kemudian kamu lepaskan tarik. Kelihatan dua ya. Ini ya nanti akan di. Tapi sebelum itu benar ada ini dia tujuannya. Pak ini kok Pak. Ya. Oke. Tujuannya untuk apa ini Kim? Fleksi hip 90. Kenapa harus difleksiin? Biar nggak lordosis. Oke, pada bawah. Jadi kita buat dia situasi dari lumbar itu biar harus netral. Ini harus difleksikan sebenarnya. Oke, paham ya? Sebenarnya awalnya terkunci, dibuka dulu ketika tabelnya udah siap. Dah. Oke, coba juga ya. Ini juga nggak boleh kelilit ya Dede. Ini ya, kalau kelilit salah kamu. Pas? Gimana Pak? Siap. Siap berangkat? Jangan lupa kita memberikan water. Oke, jangan lupa setelah tabelnya siap baru dibuka. Ini buka. Ulangi.
Kelihatan? Membuktikan dia buka. Nah. Ya. Kalau ini selesai kalian mengaplikasikan, tutup. Paham? Sebelum dimulai, kita akan tanyakan untuk dosisnya. Dosisnya menggunakan berapa persen dari untuk lumbar, coba kamu cek. Untuk yang novice baru-baru ya. Berapa? 90. Coba kali 25%, 20% aja deh. 18 ya? 18 17. 18 ya? Coba kamu setting, mungkin kamu udah bisa. Continuous atau apa sih? Intermittent ya, jangan continuous ya. Intermittent, oke? Oke. 18 ya tadi. Ya, oke. Waktunya sama. Ya, samain. Tapi sebenarnya berapa waktunya, guys? 15 sampai 20. Ya, itu settingannya 15 menit ini sebenarnya ya. Udah, siap? Siap, Pak? Siap. Ya, udah. Start ya. Ya, start. Saya mulai nih, Pak. Yes. Bagus, bagus. Ya, nah itu ulah bunyinya. Nah, lihat ininya ya. Iya. Rasa deh, Mas? Kasar dikit. Dikit ya, karena baru-baru. Ya. Kan, baru-baru nggak boleh langsung ya. 50 kilo mau, 50 kilo. 50 kilo mau. Robek. Oke, misalnya sudah ya, Pencet nih. dia akan bunyi gini. Nah, seperti mainan di Tiara ya. Ya, stop. Langsung ketika stop itu, yang awal kamu lakukan apa? Matikan mesin. Ini dulu ya, kunci Oh. udah dia ada itu, ambil. Pastikan dulu ini. Dah, oke. Ambil ininya, matikan alatnya, baru. Yang mana duluan ini apa ini apa ini? Yang paling bawah. Yang paling membuat lingkar gitu ya. Hanger dibilang. Oke. Nah, sekarang baru edukasi untuk dari tidur ke duduknya gimana? Ya, coba dulu. Side lying. Ya, aduh. Tunggu benar. Dah. Oke, silakan praktek. Ada pertanyaan? Ya, Bi. Untuk menghitung kontrol pasien ini gimana sih? Waktu dikasih itu dia. Oh, dia relax saja sih sebenarnya. Hampir sama dengan saya tadi ya. Kalau di sini tuh dia memang harus relax sekali adik-adik. Kemudian kita dia kan mengatur sudutnya seberapa. Kalau kita mau netralin sudut ininya yang jadi dia betul-betul relax. Dari sini tuh harus relax. Tidak boleh ada ketegangan. Tapi dari beberapa evidence menyebutkan yang paling bagus itu adalah ketika memang betul-betul dia total arrest dari ototnya. Itu posisi tidur sebenarnya. Tapi kebetulan pas unutnya punya cuma ini tahun 2013 ya udah. Yang penting prinsip kita tahu. Prinsipnya kita harus relax. Sama juga dengan yang tadi ya. Dia harus relax, nafas biasa, mengerjakan hal biasa. Tidak ada pikiran melayang-layang ya. Intinya disadari betul bahwa dia akan dilakukan. Makanya diberikan penjelasan supaya didukung tujuannya itu biar sama-sama tercapai. Paham sampai di situ? Paham. Silakan praktek. Masih juga. Ya.